wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmada Ismail. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang kemampuan fungsi otak dalam berbahasa. Kemampuan manusia dalam menghasilkan bunyi-bunyi sangatlah tidak terbatas. Bunyi-bunyi itu bisa disusun dan disusun lagi oleh manusia hingga terbentuk 100.000 kosakata dan dapat dipadukan dalam kalimat yang tidak terhitung banyaknya. Hal ini menyebabkan manusia dapat berkomunikasi dengan cepat, cermat, dan bermakna. Menurut Liechti 2003. Kemampuan berbahasa tidak terlepas dari fungsi otak. Secara umum, sistem otak manusia dibagi menjadi 3, yaitu bagian otak besar, otak kecil, batang otak. Nah, bagian otak yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan berbahasa adalah korteks cerebral yang terletak di otak besar. Korteks cerebral sendiri terdiri atas 2 bagian, yaitu belahan otak kiri atau hemisfer kiri dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Nah, hemisfer kiri merupakan bagian yang paling mendominasi dalam kemampuan berbahasa. Namun, koordinasi di antara keduanya hemisfer tetap dapat terjadi karena adanya struktur yang menyatukan kedua dalam hemisfer tersebut. Nah, berupa korpus atau korpus kalosum yang berfungsi dalam menyampaikan informasi di antara kedua hemisfer. Fungsi hemisfer kiri sebagai penanggung jawab bahasa juga telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pakar psikolog dengan cara memasukkan cairan ke kedua hemisfer, membuktikan bahwa hemisfer kiri yang ditidurkan dapat menjadikan manusia gangguan wicara atau Marart 2005. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kimura atau 1961, yaitu melakukan tes yang dinamakan Dichotic Listening Test. Kimura memberikan input pada telinga kiri dan telinga kanan secara bersamaan. Bunyi da pada telinga kiri, bunyi ba pada telinga kanan. Alhasil, input yang dimasukkan melalui telinga kanan jauh lebih akurat daripada yang dimasukkan lewat telinga kiri. Hemisfer kiri memiliki 2 area yang disebut juga dengan area Broca dan area Wernicke yang berfungsi dalam mengolah bahasa. Pertama, ketika input yang masuk berupa lisan, maka bunyi akan dianggap oleh temporal lobe, khususnya korteks primer pendengaran yang mengolah bunyi secara rinci, misalnya mendeteksi bunyi huruf apa yang didengar. Nah, pendengaran yang dikatakan normal apabila memiliki volt 30 mdekti atau lebih, namun bila volt yang di bawah 30 mdekti maka tidak dapat memilih bunyi yang masuk dan akan menimbulkan vios atau misalnya bunyi B dengan G. Nah, pada korteks ini pula akan menentukan bagian urutan bunyi yang masuk. Nah, langkah kerja otak selanjutnya setelah bunyi diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi tersebut dikirim ke Wernicke untuk diinterpretasikan di area Wernicke. Ini bunyi dipilih menjadi suku kata atau kata, frasa, klausa, atau kalimat. Setelah bunyi diberi makna dan dipahami isinya, maka ada 2 pilihan yang akan terjadi. Pertama, bila bunyi hanya bersifat diterima saja, maka akan disimpan di dalam memori. Kedua, bila bunyi tadi memerlukan tanggapan secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke Broca melalui fasciculus arcuat. Nah, selanjutnya di area Broca terjadi proses untuk memutuskan bunyi apa yang akan dikatakan. Jika setelah diputuskan, maka daerah Broca memerintahkan motor korteks untuk melaksanakannya.
Hemisfer kiri yang berfungsi sebagai penanggung jawab bahasa sangatlah berperan penting pada kehidupan manusia. Nah, kemampuan hemisfer kiri dalam menerima, mengolah, dan menentukan bunyi apa yang akan diucapkan oleh manusia dapat membuat kita selalu berkomunikasi satu sama lain sehingga terciptanya hubungan emosional. Kemampuan berbahasa untuk merupakan komponen perilaku manusia yang paling luhur dalam mencurahkan isi pikiran dan perasaan melalui fungsi berbicara dan berbahasa. Nah, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.